Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi di video ini kita lanjut materi kita untuk membuat halaman berita yang ada di front end-nya. Nah, jadi sebelumnya teman-teman coba tambahkan dulu datanya, copy paste aja ya, sebanyak mungkin lebih dari 30 record atau lebih. Nah, nanti kita akan buat datanya itu nggak tampil semua ya dalam satu halaman, tetapi akan ada pagination ya. Nah, untuk itu sebelum masuk ke sana akan ada nanti ya pagination ya teman-teman. Ini saya coba buka yang ini. Oke. Nah, nanti ada pagination ya di halamannya. Oke, kita ke view front end dulu. Kita ganti di bagian template front end. Nah, di sini ada yang namanya blog. Ini kita ganti dengan berita, tapi tidak memiliki sub menu ya. Kita hapus saja sub menunya. Kita hapus saja dulu sub menunya. Dan halamannya tampilnya seperti ini ya. Nah, ini ada berita. Nah, about us ini hapus saja dulu. Ini kita ganti dengan profile ya. Profile. Oke, about us kita ganti. Ini hapus. Kemudian event ini pindahkan. Taruh di sini. Profile. Profile. Profil sekolah. Oke. Profil sekolah nanti ada ini sejarah. Sejarah. Visi dan misi. Visi dan misi. Oke, itu aja dulu ya. Nanti aja kita tambahkan, kita lengkapi ya teman-teman. Ini profil aja, nggak perlu kata sekolahnya. Oke, nah ini profil. Nah ini ada berita. Nah ini nanti kita tampilkan data guru ya teman-teman. Data guru. Kemudian di sini ada yang namanya berita. Nah ini berita itu kita arahkan dulu ke sini, ke berita. Kita atur hrefnya base URL home berita. Oke, nanti di controller home itu ada sebuah function yang namanya adalah berita. Berita berita ini apa saja. Oke, kemudian ini judulnya adalah berita. Oke ya teman-teman, seperti itu kira-kira untuk beritanya ya. Nah, kemudian front end-nya ini kita buat sebuah v berita ya, v berita. Oke, ini kita coba hapus saja dulu ya teman-teman. Kita coba hapus dulu. Nah, kemudian kita buat sebuah view di front end ya, namanya v berita php. Oke, kita coba arahkan ke berita. Berita. Oke, udah bisa ya. Sekarang kita coba untuk menambahkan template khusus untuk beritanya. Kita ke Dubin. Teman-teman akses lagi templatenya, kita ke blog ya. Nah ini dia templatenya, kita pakai yang ini. Oke, nah klik kanan, view pack source. Nah kita ambil yang pertama yaitu bagian dari ininya ya. Oke, kita scroll ke bawah. Terus nah teman-teman atur ini ya. Ini kopas saja dulu. Text bannernya kopas. Kemudian teman-teman taruh di sini. Oke, kemudian ini apanya namanya tuh? URL-nya base URL. Kemudian edubin. Kemudian kasih slash di bagian sini. Ya, kasih slash di bagian ini. Oke, agar halamannya tampilannya seperti ini. Nah, akan muncul bloknya ya. Nah, ini ganti dengan judul. Nah, ini ganti dengan judul HP dolar judul.
Oke. Oke, kemudian di bagian ini juga teman-teman tambahkan aja judulnya. Oke. Nah, refresh. Oke, ini dia ya tampilannya. Kemudian kita ambil bagian beritanya. Nah, bagian beritanya itu adalah ini ya, dari blok part start sampai blok end, part end ya. Oke, kemudian kita refresh di sini bawahnya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, nah ini dia ya. Nah, kita view tips ini hapus saja dan yang satu ini ya, bagian satu ini. Oke. Ini paginationnya ya, teman-teman. Ini blognya. Oh, ini paginationnya ya, ini yang terbawah. Ini kita bisa biar jelas. Oke. Nah, oke, ini dia, ini juga. Nah, oke juga. Oke, nah, bagian ini berarti single block MT30. Nah, ini dia. Nah, ini sampai sini. Berarti yang ini yang keduanya ya. Ini hapus saja. Oke. Nah, oke. Sini kita for each nanti ya bloknya. Kita for each. Nah, kemudian teman-teman karena kita mau membuat pagination-nya ya. Jadi nanti di kode emitter-nya itu pagination ya. Oke. Nah, ini dia pagination. Nah, kita mulai dari memanggil pagination-nya ya. Jadi di bagian modelnya kita harus pagination with model. Oke, di bagian pagination-nya teman-teman harus tambahkan di bagian model. Nah, itu kita nggak kita ambil bukan dari function ya, tetapi kita ambil dari sini, dari model, kemudian model berita. Nah, tambahkan ya uh, protected dollar tabel. Oke, nama tabelnya adalah tbl berita. Oke, nah kemudian ambil yang ini ya. Nah, dua buah array ini diambil aja. Oke, kemudian ke home. Nah, kita taruh di berita sini. Kita taruh di sini aja. Oke. Nah, ini berita nanti berita. Nah, ini modalnya ya. Nah, model ya. Modelnya itu kita use dulu di sini model berita. Oke. Kemudian di sini juga kita masukkan ke dalam kontrak model beritanya. Nah, oke. Kalau udah di sini this model berita. Nah, ini kita ganti dengan model berita. Ini ganti juga model berita. Ini package ya. Nah, kalau udah kita coba refresh dulu apakah error atau tidak. Nah, nggak masalah ya teman-teman. Nah, kita for each kan ya data ini. Ya, kita for each kan data itu. Nah, untuk for each kan kita ambil variabel dari berita ini. Oke, di berita. Nah, ini kita for each kan ya. PHP for each. Oke, ini berita. Kemudian ini buka kurung tutup kurung. PHP nah buka kurung tutup kurung. Oke. Nah, ini penutupnya ambil taruh di bawah ini. Oke. Nah, ini kan udah kita for each kan ya. Nanti itu akan banyak tuh ya, teman-teman. Tampak hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita nanti mau nah, ini kan banyak tuh datanya akan muncul sejumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ini 10 ya, tergantung dari page yang kita buat ya di bagian home. Nah, ini jumlah page unitnya ya. Berapa berapa jumlah data yang akan dimunculkan dalam satu halaman, dalam satu page. Jadi kita buat aja 5 ya, karena terlalu banyak ke bawah. Kita buat 5. Oke, refresh. Nah, udah muncul ya 5 ya. Ini ada 5. Kemudian kita masukkan judulnya di sini. Oke.
kita masukkan judulnya di bagian berita ini ya, di berita. Oke, masukkan judulnya. Base URL, kemudian kok base URL sih, judul ya, judul, berarti kita ambil value. Nah, kemudian judul berita. Oke, refresh. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Kemudian gambar, kita taruh gambar. Nah, gambar kita ambil aja bagian ini. Kopas. Base URL. Gambar slash. Oke, ini gambar ya. Oke. Seperti itu. Press. Nah, ini muncul gambarnya ya. Nah, kemudian kita taruh juga tanggal ya, teman-teman. Kita tampilkan tanggalnya. Kita tampilkan tanggalnya. Nah, untuk tanggal di sini ya. Oke. Berarti di bagian, nah ini tanggal. Oke. Oke, base URL. Kita munculkan tanggalnya, base URL. Kita munculkan tanggalnya. Itu kita format ya. Jadi kita nggak pakai tanggal bawaan dari fieldnya, itu diawali dengan tahun ya. Tapi kita gunakan date. Kita format sendiri ya. Kita custom. Itu kita awali dengan hari, bulan, kemudian tahun. Nah, kemudian koma, SRT to time, SRT to time. Nah, buka kolom untuk kurung. Nah, di sini baru kita taruh tanggal. Oke, kita taruh di sini tanggal. Bukan SRT, pantasan error ya teman-teman. STR ya. STR. Ini dia. Ini kita lihat dulu fieldnya apa. Saya lupa. TGL berita. TGL berita. Oke. Nah, ini tanggalnya ya. Kemudian kita munculkan juga jamnya, berapa waktunya. Nah, ini kita taruh aja di sini ya. Kita pindahkan ke sini. FA clock. Kita munculkan jam ya. Nah, kita lihat dulu di ini, di icon time ya, jam time. Time, kemudian oke, ini time ya, clock. Kita ambil clock yang ini, boleh CLF fast clock fast, dengan fast ya, coba dengan fast bisa nggak ya. Refresh. Oh, nggak bisa. Slot pakai K ya, pakai K. Oh ya, benar ya, pakai K. Fast. Ini nggak bisa ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk template ini menggunakan font awesome versi berapa ya. Font awesome versi 47. Nanti font awesome-nya versi 47.
versi 4 ya teman-teman. Nggak ada versi 4 di sini. Kalau kita ambil yang ini ya, coba kita lihat di admin LTE 2 itu ada versi 4 ya. Ini versi 4. F slots. Nah ini class O ya. Karena diawali dengan FA. Nah ini dia ya. Nah jam berita. Ini kita munculkan jam beritanya. Pas. Dolar jam berita. Oke, nah ini jamnya. Kemudian siapa adminnya ya? Nah kita lakukan for each dan kita panggil data dari itu. Ini siapa usernya ya? Usernya siapa? Di sini itu kan ID user ya. Nah kita tampilkan ID usernya. Nah ini isi beritanya nggak perlu. Nanti isi beritanya bisa dilihat saat diklik ya, saat dipilih. Ini itu saja. Kita munculkan gambar dan judulnya saja ya. Oke. Nah, nanti kita tampilkan juga usernya siapa di sini. Tapi kita buat dulu apanya ya teman-teman, pagination-nya. Kita pakai pagination sederhana dulu. Ya untuk pagination teman-teman bisa ambil pager ya, ini pager links. Nah, teman-teman taruh di sini ya, di sini. Taruh aja di sini. Oke, kemudian press. Oke, nanti akan muncul pagination-nya ya. Nah, ini dia. Klik page yang kedua itu dia akan berpindah ke page yang kedua. Dan ada last ya, last itu page yang terakhir misalnya. Nah ini akan muncul, ini dia. Kemudian ini yang pertama. Oke, nah kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman kan ingin nanti menampilkan usernya di sini. Nanti kita custom ya, ini bisa di custom ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan template, tapi kita fokus untuk menampilkan data dari usernya dulu ya teman-teman. Data dari usernya. Oke. Di sini kita mau menampilkan berdasarkan data usernya ya. Nah, sini teman-teman silahkan tambahkan ya yang namanya koneksi database-nya dulu ya, teman-teman. Koneksi database-nya itu kita buat dulu koneksi database karena datanya kita ambil dari data $v $db sama dengan /config terus database connect ya. Oke, titik koma. Nah, di sini kita buat untuk menampilkan dolar apa namanya itu dolar user ya, user sama dengan dolar db, kemudian tabel tbl user. Oke. Nah, where berdasarkan ID user. Nah, ID user kan diambil dari ini. Value ID user. Oke, titik koma. Nah, kita panggil satu-satu di sini user. Bagian ini ya user, nama user. User, nama user. Oke, maka akan memunculkan data. Oh ya, ini loading ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Tabel user, nama user, where ID user, bentar, where ID user, value ID user. Oke, kita lihat ini kan loading ya teman-teman. Kita matikan dulu loadingnya ini di vtemplate frontend.
Nah, ini ya, ini freeload ya. Ini dinonaktifkan dulu. Dinonaktifkan dulu ya agar kita bisa lihat errornya di mana. Nih ada error bagian query builder ya, berita. User nama user. Nama user. Oke. Kesalahannya di sini ya, teman. For each user, nama user. Oh iya, kesalahan ini nggak mungkin kita buat seperti ini. Apanya nggak ada ya? Ini nggak bisa where ini ya, sekedar where ini aja ya teman-teman. Nah, kita harus buat hasilnya, yaitu get ya, db get, kemudian get result array. Nah, ini baru bisa. Kita refresh. Nah, nama user. tbl user ya. Get result array. Where tbl user db tabel where definisi nama user ya. Nama usernya tidak terdefinisi katanya. Ini saya refresh dulu. Ini nama user kenapa nggak terdefinisi ya? This db database config database connection. Coba di sini kita taruh. Sama aja ya teman-teman, tidak terdefinisi nama usernya, padahal di sini nama usernya ada ya. Oke, coba saya cek dulu ya, apakah ada penulisannya yang berbeda. Nama user. Oke, nama user ya. Nih, tbl user ya, tbl underscore user. Tbl ini nama user ya, nama user. Oh, gini teman-teman, sepertinya salah ya, bukan get result ya, get row. Oke, kita coba lagi. Nah ya, ini ya, Muhammad Ali semuanya ya. Oke, ini tanggal, jam, dan siapa user yang postingnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita tampilkan di sini ini searching nanti aja kita buat ya teman-teman. Ini kategorinya kita hapus ya, karena berita kita nggak pakai kategori, karena ini hanya berita untuk sekolah saja. Oke, ini kita hapus. Oke, ini kita hapus bagian kategori. Oke, kategori kita hapus. Nah, berita terbaru ya, 10 berita terbaru. Nah, kita tampilkan 10 berita terbaru di sini ya. Berita terbaru ini popular post. Oke. Berita terbaru. Nah, ini kita ambil dari sini. Kita ambil dari model berita. Nah, di sini kita buat sebuah function untuk menampilkan berita terbaru. All data limit ya, limit. Kita limit datanya, limit
Nah, limit cuman 10 saja ya. Cuman 10 saja. Oke, 10 berita terbaru. Eh, order by ID berita DESC dengan berita yang terbaru ya. Ini di dalam kurung. Oke. Terus limit 10. Oke, all data limit ya. All data limit. Nah, di sini berita terbaru. Berita baru ya. Kok di indeks salah, bukan di sini. Bukan di berita ya, tapi di home. Oke, di sini. Berita baru. Oke, this model berita. Oke, all data limit ya. Oke, itu. Kemudian kita refresh. Oke, aman ya. Aman. Terus teman-teman coba for each ini di bagian di berita. Nah, berita terbaru berarti yang ini ya kita ambil. Li ini hapus aja. Oke, 10 berita terbaru. Oke, kita tampilkan di sini ya, 10 berita terbaru. Oh, ini kita for each di bagian li. Oke. For each berita baru. Ini B aja ya. Ini B aja saya buat ya, variabelnya. Kemudian tutup. Cut. Oke. Nih berita baru. Oke, B. Oke, ini dia base URL. Base URL berita gambar / titik gambar. Nah, refresh. Oke, ini ada 10 berita terbaru ya. Nah, kemudian judul. Judul berita. Kemudian kita ambil tanggalnya ya. Tanggal tadi yang ada ininya ya. Nah, judul kemudian tanggal. Nah, ini B ya, berita. Oke, refresh saja. Nah, oke. Nah, oke, ini berita terbaru ya, 10 berita terbaru teman-teman. Oke. Nah, karena udah selesai, jadi teman-teman silahkan di apakan lagi ya teman-teman. Nanti disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, untuk kostum paginasinya ya, kita custom di sini page-nya ya, paginationnya kita atur ya, agar kita custom. Nah, ini kan pagination bawaan dari template-nya, itu kita bisa custom di sini ya, menggunakan script ini. Mana dia script? Nah, ini script ini ya. Ini formatnya nanti kita sesuaikan dengan kelas-kelasnya. Oke. Nah, itu kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.